Hai, ketemu lagi sama saya Sergei. Saya ingin ngebahas mengenai ketakutan akan mengenai horor, teman. Contohnya, kalau di malam hari teman-teman selalu meriksa. Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Sergei ya, di channel Tamanan Seti. Untuk kesempatan yang kali ini, dari VT sebelumnya kita ngebahas mengenai takut mandi di kamar mandi. Karena apa? Karena takut jatuh. Dan kita sudah sampaikan bahwasanya ya takut jatuh dibersihin kamar mandinya. Dan suhu air kita gunakan air suhu ruangan ya, tidak perlu terlalu dingin sekali, bukan mandi air es yang saya bilang kemarin, nggak perlu air hangat, nggak perlu yang lain-lain, terkecuali teman-teman ada sesuatu yang memang anjuran dari dokter ya, mungkin rematik atau jam mandinya terlalu malam. Nah, ini kesempatan yang ini saya ingin ngebahas mengenai ketakutan akan mengenai horor, teman-teman. Nah, seringkali teman-teman mungkin ada beberapa dari teman-teman sekalian yang masih takut dan masih selalu berpikir tentang sesuatu yang serem-serem. Bener nggak? Contohnya, kalau di malam hari teman-teman selalu meriksa jendela takutnya ada hantu. Dan sebagian dari teman-teman juga masih ada yang merasa teman-teman bahwasanya sedang lagi dikerjain orang. Dan teman-teman saat masuk kamar mandi juga teman-teman takut tutup pintu karena seolah-olah ada yang mengintip dari celah pintu, ada yang mengintip dari celah jendela. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi begini teman-teman, saya ingin jelaskan kepada teman-teman. Kalau di hipnoterapi sendiri ya, di hipnosis sendiri itu nggak ada namanya trance. Jadi itu adalah sesuatu yang bekerja dari bawah alam sadar. Kenapa hal itu hadir? Itu bisa karena satu pengalaman di mana teman-teman mungkin pernah mengalami atau orang di sekitar teman-teman yang mengalami seperti halnya di luar nalar gitu ya. Dan itu dikaitkan kepada mistis. Dan terus mungkin di daerah sekitar teman-teman itu masih sangat tinggi mengenai hal-hal yang seperti itu. Saya tidak bilang hal itu tidak ada ataupun bagaimana teman-teman. Tapi kalau buat apa yang saya pelajari, hal-hal yang seperti itu saya katakan trance, di mana itu adalah pekerjaan bawah alam sadar yang timbul dan memberi pengetahuan, memberi informasi kepada pikiran kita. Jadi di sini hippocampus tadi sudah terekam. Jadi pikiran kita ini ada yang namanya hippocampus yang merekam semua kejadian kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bahkan apa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Nah, di sini teman-teman sering merinding, ya kan? Apalagi mau mendekati jam-jam sore gitu ya, mendekati jam sore ke malam, itu sering merinding dan lain-lain. Buat teman-teman yang paham, biasanya mereka tahu, oh ya ini karena perubahan suhu seperti pada fisik tadi. Tapi untuk teman-teman yang horor merasa itu adalah guna-guna atau ada roh halus di sampingnya atau dan lain-lain, sekali lagi mohon maaf, bukan saya tidak percaya atau saya tidak mendorong teman-teman itu supaya tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Karena begini teman-teman ya, kalau yang dari saya pelajaran, saya pernah ngalamin, saya ngerasa selalu saya ini bahwasanya apa yang pernah saya alami dan sesuatu kejadian yang pernah saya alami adalah akibat dari gangguan makhluk lain yang dikirim oleh orang lain. Maksudnya paham ya? Jadi saya merasa, oh saya lagi dikerjain orang nih, kenapa? Tiba-tiba pundak saya kram, badan saya menggigil, lemas, keringat dingin, dan tiba-tiba saya merinding pada saat mau menjelang maghrib. Wah, jadi setiap saya pandang sudut pojok rumah, saya ngerasa, wah ini ada sesuatu yang dikirim. Saya ngerasa bahwasanya itu adalah hal-hal gaib yang memang mengganggu saya, yang diutus seseorang untuk membuat saya tidak tenang. Mungkin itu karena dia marah, dia benci, atau mungkin dia dendam, atau saja mungkin persaingan bisnis atau persaingan lain-lainnya. Nah, kalau dari pribadi saya sendiri teman-teman, itu tidak ada dalam artian
itu tidak ada hubungannya dengan anxiety kalian. Jadi buat saya, kalian jangan percaya dengan pikiran. Itu hanya informasi yang kalian dapatkan atau alam sadar kalian sedang memberi informasi yang keluar pada saat itu karena kejadian yang kalian alami. Yang maksudnya begini, ketika kalian merasa merinding jalan di suatu tempat, tubuh kalian merasakan sesuatu dan dia mengirim sensor ke amigdala. Amigdala mengeluarkan informasi yang diambil dari amigdala mengirim informasi ke hipokampus. Hipokampus memberi informasi ke otak dengan apa yang pernah kalian dengar, apa yang kalian lihat, apa yang kalian alami, apapun itu. Nah, ketika kalian tidak punya pengetahuan lebih untuk mengenai hal yang sedang terjadi tadi, maka kalian akan menerka-nerka dan akan kalian menyangka bahwasanya itu adalah sesuatu yang benar yang telah disampaikan dari bawah sadar kalian. Ya, maksudnya, contoh saya dulu waktu jalan di tempat gelap, lihat pohon besar, batu besar dan lain-lain, saya ngerasa, wah, ada yang ngeliatin saya nih. Duh, bahaya nih. Bahaya nih. Saya takut, saya seram, saya nggak berani. Karena apa? Karena di film-film yang pernah saya tonton, hal-hal itu sering terjadi di pohon yang besar, pohon yang ya begitulah, batu yang besar ataupun tempat-tempat yang gelap. Sehingga ketika kita berada di suatu tempat yang gelap dan tempat itu sunyi, kita langsung merasa bahwasanya di situ ada sosok yang akan mengganggu kita. Jadi teman-teman, seperti biasanya saya selalu mengingatkan, tanamkan atau beri makanan kepada pikiran tentang hal-hal atau pengetahuan, ya, terlebih untuk apa yang sedang kalian alami. Kalian takut, kalian pelajari kenapa rasa takut ini datang dan dari mana datangnya. Nah, di sini saya sudah sampaikan, teman-teman bisa menggunakan ini. Ketika teman-teman ngerasa ketakutan dalam situ, teman-teman harus percaya bahwasanya kalian tidak apa-apa dan situ tidak ada apa-apa. Informasi yang kalian dengar itu atau yang kalian simpan dalam otak kalian harus kalian ganti. Bahwasanya kalian punya agama, kalian punya kepercayaan, kalian punya Sang Pencipta yang menciptakan kalian, yang akan selalu membantu dan menolong kalian. Jadi ingat, itu hanya sekedar pikiran saja. Untuk melatih keberanian itu sendiri, teman-teman boleh melakukan exposure terapi. Nah, untuk mengenai exposure terapi sendiri, kita akan membahas di video berikutnya lebih detail dan lebih pasti. Jadi kita akan bahas satu persatu untuk exposure terapi apa yang cocok buat teman-teman. Tapi saya nggak bisa ngebahas kalau teman-teman nggak memberikan pertanyaan. Contoh, teman-teman ingin tahu exposure terapi apa sih kira-kira yang cocok buat saya. Saya sering begini, sering takut ini, sering takut ini. Nah, teman-teman silahkan komen dan saya bantu. Terutama teman-teman yang merasa sering seperti akan kesurupan, teman-teman yang merasa kesurupan. Duh, kalau menurut saya dari apa yang saya pelajari, trans itu namanya trans, dan saya teman-teman pernah merasa hal seperti itu. Tapi ketika saya belajar, saya mengetahuinya ternyata, oh, ini semua hanya kerja bawah sadar saya saja. Saya tidak menampik ada makhluk lain ada di sekitar kita, tapi saya percaya bahwa saya akan baik-baik saja. Dan apa yang timbul dalam pikiran saya hari ini atau yang keluar dari pikiran saya hari ini adalah sesuatu yang saya rekam di masa lalu, atau mungkin satu detik yang berlalu itu di masa lalu, teman-teman ya. Dari pengalaman saya, dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya tonton, dari informasi yang saya dapatkan. Jadi baik-baiklah untuk memilah informasi, baik-baiklah untuk membaca sesuatu, karena itu akan menjadi suatu rekaman dalam pikiran Anda yang membuat Anda akan mengingatnya kembali ketika Anda mengalami atau merasakan peristiwa yang hampir sama atau persis dengan kejadian yang sedang terjadi. Paham ya? Kalau begitu, sekian dari saya, salam dari saya, SRG di channel Teman Anxiety. Bye.